Infinity Part 2. Damin terlihat bingung saat mendengar kaptennya menyebut soal turnamen. Tapi begitu si kapten membenarkan soal hal itu, barulah Damin panik. Dia bertanya bagaimana caranya Taegyun akan mempersiapkan turnamen hanya dalam 1 minggu. Apa saja yang sudah Taegyun lakukan sebelumnya. Taegyun dengan santai menjawab kalau dia hanya main-main, jadi sebaiknya sekarang Damin cepat-cepat dan bersiap untuk latihan. Damin yang pergi ke ruang ganti berpikir, dia benar-benar tidak mengerti kaptennya itu. Apa semua itu masuk akal? Bagaimana mereka akan melakukan hal itu hanya dalam 1 minggu? Saat memasuki ruang ganti, tiba-tiba Byun Sang-hun memanggil Damin dengan ekspresi kesalnya dan bilang, sebaiknya Damin jangan bergabung dengan klub Anggar. Sang-hyun tidak akan pernah bisa menerima orang seperti Damin bergabung. Itu tidak penting apa yang dikatakan pelatih atau senior Taegyun, jadi sebaiknya jangan membuat keributan dan pergi dari sana sekarang juga. Mendengar semua itu, Damin hanya diam, membuat Sang-hyun semakin kesal. Damin menguatkan dirinya dan bilang kalau dia akan melakukannya. Dia akan melakukan Anggar. Sang-hyun yang kesal tidak bisa percaya dengan apa yang dia dengar. Tapi saat itu Damin langsung meminta maaf untuk apa yang dia katakan sebelumnya. Damin juga tahu kalau dia tidak tahu malu. Tapi kali ini dia pasti tidak akan kabur lagi. Saat Sang-hyun akan menunjukkan kemarahannya, Kyung-hon menghentikan mereka dan bilang kalau Damin tidak terlihat baik-baik saja. Mendengar itu, Sang-hyun yang marah bilang kalau dia akan menjatuhkan Kyung-hon lagi. Tapi Kyung-hon menambahkan kalau mereka bahkan tidak tahu apakah Damin akan bertahan di sana atau tidak. Dan seiring berjalannya waktu, mereka semua akan mengetahui hal itu. Beberapa waktu kemudian, akhirnya latihan pertama Damin dimulai. Saat Damin bertanya haruskah dia membawa pedang, Taegyun malah menyuruhnya untuk tunggu dulu. Pertama yang harus Damin pelajari adalah pose N-grade. Itu adalah langkah dasar dalam Anggar. Pada titik ini, Damin bisa membiarkan tangannya terbuka tanpa memegang pedang. Damin lalu mencoba memperagakan hal itu. Selanjutnya adalah maju dan mundur. March atau gerakan maju. Maju dalam posisi N-grade atau siaga adalah mendorong kaki belakang ke depan. Sedangkan rompes atau gerakan mundur dalam posisi N-grade adalah mendorong kaki depan ke belakang. Sekarang setelah Taegyun mengajarkan gerakan maju dan mundur, mereka melanjutkan ke tahap berikutnya. Saat itu Damin bertanya lagi apakah sekarang mereka akan menggunakan pedang. Tapi ternyata itu juga belum saatnya. Sekarang Damin akan belajar cara maju ke depan sampai ke ujung pis dan kembali lagi ke awal sambil melakukan rompes. Damin mau tidak mau akhirnya melakukan hal itu. Dia juga sadar apa tujuan dari latihan ini. Karena dasar-dasar adalah nyawa dari semua olahraga. Michael Jordan melempar ribuan kali demi satu tembakan. David Beckham menendang ribuan bola demi satu tendangan bebas yang sempurna. Damin mengerti kalau dasar-dasar adalah nyawa semua olahraga. Masalahnya mereka punya kondisi tertentu saat ini. Soalnya kompetisi yang akan segera diadakan hanya tersisa 1 minggu lagi. Jadi bukankah Taegyun seharusnya mengajarkannya sesuatu yang lain? Saat Damin masih sibuk dengan kepalanya, tiba-tiba Taegyun menghentikannya karena Damin sudah mencapai sisi pis dan hampir menabrak tembok di depannya. Taegyun lalu bilang kalau sekarang Damin bisa istirahat dulu dan dia akan pergi mengambilkan minuman. Setelah kepergian Taegyun dan yang lainnya, tiba-tiba Sang-hyun menghampiri Damin dan mengajaknya untuk melakukan pertandingan. Kalau Damin sudah belajar sesuatu, yang harus dia lakukan adalah meninjaunya kembali dan menyuruhnya untuk segera mengambil pedang. Saat Damin bilang kalau dia belum memiliki pedang, Sang-hyun tidak peduli dan melemparkan masker untuk segera Damin pakai. Akhirnya Damin mengambil pelindung kepalanya. Dia juga melihat ada 2 jenis handle pedang. Sang-hyun bilang untuk Damin pilih yang mana saja atau tidak akan ada bedanya kalau Damin yang menggunakan itu. Mereka lalu berdiri di atas pis saling berhadapan. Damin bisa melihat point of view dari balik masker itu. Pedang yang diambil juga terasa cukup ringan dari apa yang dia bayangkan. Sementara itu, melihat cara Damin memegang pedang, Sang-hyun jadi semakin kesal. Apa Damin bahkan tahu cara bermain? Saat itu, Sang-hyun maju dan langsung memberikan serangan pertamanya menusuk collarbone Damin. Merasakan rasa sakit itu, Damin langsung terduduk dan berpikir apakah tulangnya mungkin patah. Sementara itu, Sang-hyun dengan kesal mengetuk-ngetuk masker Damin dan bilang kalau Damin tidak tahu apapun tentang Anggar. Dia lalu menyuruhnya kembali berdiri dan berkata kalau sekarang waktunya untuk peninjauan. Beberapa tahun yang lalu, saat Damin berusia 6 atau 7 tahun. Saat itu dia sedang berjalan bergandengan tangan dengan ibunya. Saat tiba-tiba Damin melihat seekor kucing. Damin yang berpikir kalau kucing itu sangat lucu langsung mengejarnya, melepaskan gandengan tangan sang ibu yang juga langsung mengejar Damin.
Tepat ketika kucing itu berbelok, kecelakaan itu terjadi. Sebuah pelang besi jatuh tepat di depan Damin. Kalau saja dia tidak berhenti tepat waktu, pelang itu pasti sudah menimpanya. Saat itu Damin kecil hanya bisa diam berdiri membeku di tempat tanpa bisa melakukan apa-apa. Dan sejak saat itu Damin mulai menghindari sesuatu terlepas dari kehendaknya. Saat sekolah, teman-teman Damin akan mengetesnya dengan melemparkan benda-benda pada Damin yang berhasil dihindarinya. Tapi selalu ada momen yang tidak disengaja yang terjadi karena hal itu. Dan sejak Damin memasuki SMA, dia mulai bisa mengendalikan refleks menghindarinya itu dalam kegiatan sehari-hari. Tapi dalam bermain sepak bola yang sangat Damin sukai sejak kecil, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak pernah terbiasa. Sampai sekarang saat dia memikirkannya itu sudah menjadi kebiasaan untuk menghindari sesuatu. Damin mengira kalau dia juga bisa menghindari pedang Anggar dan pada akhirnya menemukan tempat yang membutuhkannya. Tapi semua serangan Sang Hyun berhasil mengenai Damin. Sang Hyun lalu bertanya kemampuan Damin untuk menghindari sesuatu, apakah semua itu hanya kebohongan? Damin tidak tahu langkah-langkah dasar, tidak tahu cara memegang pedang dan peraturan, tapi dia mengatakan kalau dirinya pandai dalam menghindar. Jadi kenapa Damin bergabung dengan klub mereka? Pada saat itu akhirnya Taegyun datang dan menghentikan apa yang Sang Hyun lakukan. Taegyun bertanya dengan marah apa yang sebenarnya Sang Hyun lakukan pada Damin. Tapi tanpa terlihat merasa bersalah, Sang Hyun menjawab kalau dia hanya sedang meninjau apa yang Damin pelajari. Apakah itu sesuatu yang salah? Saat Taegyun berkata kalau Sang Hyun sudah melewati batas, Damin di belakang mengatakan kalau dia baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian di ruang perawatan, Taegyun lebih kaget lagi saat mengetahui kalau Damin tidak bisa menghindari satupun serangan Sang Hyun sambil menghindari semua lemparan Taegyun. Saat Taegyun terus mengguncang-guncang tubuh Damin karena tidak percaya, tiba-tiba saja pundaknya dipukul oleh Song Eun. Dia berteriak sebenarnya apa yang sedang Taegyun lakukan pada anak yang sedang cedera dan bertanya apa Damin baik-baik saja. Yang Damin iyakan, dia tidak terluka parah jadi dia pikir dia akan baik-baik saja. Sementara itu, Taegyun yang masih tidak percaya Damin tidak bisa menghindar mengatakan kalau dia akan mengetes Damin, lalu melemparkan beberapa barang pada Damin yang berhasil dia hindari dengan cepat. Song Eun yang baru pertama kali melihatnya juga merasa kagum. Sementara itu, Damin bertanya-tanya apa yang sebenarnya Taegyun lakukan. Itu tadi benar-benar berbahaya. Tapi fokus Taegyun malah pada Damin yang berhasil menghindari semuanya dengan baik. Melihat kalau refleks Damin tidak bermasalah, Taegyun menyarankan untuk kembali mengetesnya menggunakan pedang Anggar. Beberapa jam kemudian, hari sudah malam dan Damin berjalan pulang sambil memegang seragamnya. Dia teringat apa yang terjadi beberapa jam sebelumnya saat Taegyun mencoba untuk mengetes kemampuan menghindar Damin dengan pedang Anggar. Tapi seperti yang terjadi sebelumnya, Damin benar-benar tidak bisa menghindari pedang itu. Saat itu Taegyun benar-benar merasa frustasi, tapi dia mengatakan kalau mereka pasti akan menemukan cara agar Damin bisa menghindari pedang itu. Kembali ke saat ini, Taegyun memberikan Damin beberapa hal, mulai dari seragam yang dulu pernah dipakai senior tim Anggar dan buku panduan Anggar. Taegyun juga menyuruh Damin untuk mulai sekarang dia harus melakukan march dan rompes dalam perjalanan pergi dan pulang sekolah. Saat Damin mencoba memposisikan dirinya, dia malah menjadi tertawaan orang lewat. Sementara Damin berpikir kenapa dia tidak bisa menghindari ujung pedang itu. Padahal dia terus-terusan menghindari bola yang sangat tidak ingin Damin hindari. Damin mencoba melupakan hal itu dan lakukan saja apa yang harus dia lakukan. Saat tiba-tiba seseorang menarik Damin dan itu adalah salah satu anggota tim sepak bola. Orang itu lalu membawa Damin ke salah satu gang. Di sana juga sudah ada pemain lain dan kaptennya. Jinsung bilang kalau Damin terlihat baik, sementara mereka banyak menderita karena Damin. Si kapten berkata tidak ada banyak hal yang ingin dia katakan. Dia hanya menyuruh Damin untuk kembali bergabung dengan tim sepak bola. Mendengar itu, Damin terlihat tidak mengerti. Jinsung lalu mengatakan kalau seperti yang Damin tahu di klub sepak bola hanya ada anak kelas 2 dan 3. Jadi Damin bisa tidak melakukan apapun seperti biasa dan hidup seperti dia tidak pernah ada. Tapi saat itu Damin bilang kalau dia tidak akan pernah kembali. Dia juga benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi di turnamen. Meskipun itu benar-benar sebuah kesalahan, Damin akan membayarnya karena tidak melakukan tugasnya dengan benar. Mereka bisa memukulnya atau melakukan apapun. Kalau itu bisa membuat mereka melepaskan amarahnya. Damin mempersilahkan mereka melakukan semuanya, tapi dia tidak akan keluar dari klub Anggar.
Saat itu seorang pemain langsung mencengkram kerah Damin dan bilang, apa Damin pikir dia tidak akan memukulnya. Tapi hal itu segera dihentikan oleh Jinsung yang bilang kalau ini benar-benar lucu. Bagaimana bisa Damin tiba-tiba saja jadi penuh percaya diri. Saat itu Jinsung tersenyum dan mempersilahkan Damin untuk bermain anggar, membuat semua rekannya yang ada di sana protes keras. Tapi saat itu Jinsung bilang untuk mereka melakukan taruhan. Keesokan harinya, Damin berangkat sekolah pagi-pagi sekali. Padahal saat di tim sepak bola, dia tidak pernah datang sepagi ini. Damin berjalan dengan percaya diri dan memasuki klub anggar. Saat itu di sana sudah ada 2 anggota lain dan saat Damin menyapa mereka mengacuhkan Damin seolah dia tidak ada di sana. Tiba-tiba dari sisi lain, Taegyun yang terlihat sangat kelelahan bertanya, kenapa Damin datang seawal itu? Melihat kondisi Taegyun, Damin justru bertanya apa yang terjadi padanya. Dia tidak terlihat baik-baik saja. Rupanya Taegyun terjaga sepanjang malam memikirkan solusi untuk Damin tapi tetap tidak menemukan jawabannya. Saat tiba-tiba Song Eun ikut bergabung dan bilang kalau dia sepertinya punya solusi untuk Damin. Hal itu adalah image training, sebuah latihan mental yang meningkatkan sugesti pada diri sendiri menggunakan efek visual hitam. Seorang legenda renang, Michael Phelps, saat di tengah-tengah kompetisi, kacamata renangnya mulai terisi oleh air, menyebabkan dia tidak bisa melihat apa-apa. Setelahnya, dia malah mencetak rekor dunia baru pada kompetisi itu, dan itu adalah hasil dari latihan imajinasi yang sudah dia lakukan. Jadi, mari asumsikan sebuah situasi di mana Damin tidak punya pilihan selain harus menghindar. Damin lalu mulai membayangkan kalau apa yang datang padanya bukanlah pedang anggar, melainkan sebuah tongkat baseball, dan menyuruh Taegyun untuk mencoba menyerangnya. Saat Taegyun mulai melangkah maju, Damin terus mencoba menanamkan dalam pikirannya kalau itu adalah tongkat baseball. Tapi sayangnya hal itu juga tidak berhasil. Damin masih tetap tidak bisa menghindar. Taegyun yang melihatnya langsung terduduk dan bilang kalau semuanya sia-sia. Tapi saat itu Damin sudah bertekad untuk terus mencobanya lagi. Dia akan terus mencoba sampai dia bisa menghindarinya. Damin terus mencoba membayangkan banyak hal, tapi sejauh ini belum ada satupun hal yang dia bayangkan berhasil. Setelah lelah mencoba, mereka memutuskan untuk istirahat. Song Eun yang melihat Damin bersedih bilang untuk jangan terlalu kecewa dulu, pasti ada cara lain, dan menyarankan Damin untuk sebaiknya membayangkan situasi yang Damin pernah lalui sebelumnya. Saat mendengar itu, Damin langsung teringat sesuatu dan mengajak seniornya itu untuk mencobanya sekali lagi. Hal yang Damin bayangkan adalah sesuatu yang sangat tidak ingin Damin hindari, dan itu adalah bola sepak. Dan benar saja, begitu Damin membayangkan yang datang padanya adalah sebuah bola, dia langsung secara refleks menghindari hal itu. Taegyun dan Song Eun yang melihat kalau ternyata metode itu berhasil, langsung memeluk Damin dengan sangat bahagia. Mereka bertanya kenapa tiba-tiba saja Damin bisa melakukannya, tapi kemudian memutuskan untuk tidak memusingkannya karena sekarang itu sudah bisa teratasi. Sementara di sisi lain terlihat anggota kacamata melihat apa yang sedang dilakukan 3 orang itu. Taegyun lalu mengatakan pada Damin kalau dia bisa belajar satu hal lagi, dia akan bisa berkompetisi dengan yang lain. Saat ditanya hal apa, Taegyun mengatakan kalau dia akan memberitahu Damin setelah jam sekolah dan pamit pergi. Beberapa jam kemudian jam sekolah berakhir. Saat itu teman-teman Damin memintanya untuk bergabung dengan mereka untuk makan tteokbokki. Tapi lagi-lagi Damin bilang akan melewatkan hal itu membuat teman-temannya kesal. Tapi saat itu Damin bilang kalau sekarang dia sudah bergabung dengan klub anggar, lalu pergi meninggalkan teman-temannya. Di ruang latihan, Taegyun menunjukkan gerakan baru yang akan Damin pelajari. Itu adalah enggrade seperti tahap awal, lalu kemudian lunge. Dalam anggar, lunge itu adalah bunga. Lunge itu adalah gerakan dasar menyerang lawan dengan melangkahkan kaki jauh ke depan untuk menjangkau lawan. Damin lalu mencoba posisi yang baru diajarkan oleh Taegyun meskipun dia masih terlihat sangat kaku. Saat tiba-tiba Taegyun dipanggil oleh asisten pelatih, tapi dia bilang kalau dia tidak bisa. Masih ada banyak hal yang harus diajarkan pada Damin. Tapi tiba-tiba si kacamata menghampiri mereka dan bilang kalau dia akan mengajari Damin. Melihat itu, Taegyun langsung berterima kasih pada si Cyberman. Damin yang melihatnya tersenyum dan bilang kalau dia akan berusaha keras. Sementara itu sebelumnya, Min Jae menghadap pelatih dan mengatakan soal anggota baru EP Team yaitu Damin. Dia berharap pelatihnya itu membatalkan keanggotaannya. Dia tahu kalau mengatakan hal ini sangat tidak sopan. Tapi sejak Damin bergabung di anggar, suasana dan motivasi para pemain lain jadi banyak berkurang. Jadi dia berharap kalau pelatihnya itu akan membatalkan keanggotaannya.
Pelatih lalu mengatakan kalau ini adalah pertama kali sejak hari itu Taegyun sangat bersemangat tentang sesuatu. Taegyun mendukung Lee Da-min yang tidak menyerah meski mendapatkan pertentangan dari para anggota lain. Jadi bagaimana kalau sebaiknya mencoba mempercayainya satu kali lagi? Percaya pada apa yang Taegyun lihat dari anak itu. Kembali ke saat ini, Min Jae melihat Da-min memperagakan apa yang sebelumnya Taegyun ajarkan. Tapi ada banyak hal yang harus dia koreksi. Mulai dari posisi tangannya, posisi kaki depan dan belakang. Dia mengatakan kalau semuanya digabungkan untuk menciptakan flower of fencing yang sudah jadi yaitu Fente. Saat tiba-tiba Min Jae bertanya apa Da-min menyukai Anggar. Karena Da-min harus menyukainya, kalau tidak itu akan sulit untuk dia bertahan. Setelah beberapa waktu, asisten pelatih menyuruh mereka untuk istirahat dan nanti lanjutkan lagi latihan mereka. Da-min lalu duduk sendirian di pojok dan memikirkan apa yang Min Jae katakan sebelumnya tentang apakah dia menyukai Anggar. Saat tiba-tiba sesuatu yang dingin mengagetkan Da-min. Itu adalah Song-eun yang menempelkannya minuman. Dia juga bertanya apakah Da-min masih sering berlatih image training, yang Da-min iyakan. Dia lalu bilang kalau dia punya pertanyaan. Hal itu adalah dia masih tidak tahu nama-nama dari anggota klub Anggar. Song-eun lalu mulai menjelaskan karena Da-min ada di EP Team, dia akan mulai dari para anggotanya. Ada Byun Sang-hyun kelas 2, Lee Kyung-hon kelas 1, dan Kim Tae-gyun kelas 3 sekaligus kapten EP Team. Setiap tim terdiri dari 4 anggota. Untuk Saber Team ada Yo Harim kelas 2, Park Hyung-sun kelas 2, dan kapten mereka Woo Min-jae kelas 3. Di tempat lain terlihat seseorang yang berjalan menuju atap dan dia adalah Kim Woo-min kelas 2, anggota keempat Saber Team. Saat itu, Woo-min melihat kalau di atap sudah ada Kyung-hoon yang sedang mendengarkan musik. Dia menghampiri Kyung-hoon dan bertanya apa dia bermain-main dan tidak pergi latihan. Tapi respon Kyung-hoon sangat dingin. Melihat itu, Woo-min bilang kalau inilah alasan kenapa Kyung-hoon selalu bertengkar dengan Sang-hyun setiap hari. Tapi tentu jenius seperti mereka bisa sedikit bermain-main dan tidak berlatih. Tapi Kyung-hoon lagi-lagi menanggapi dengan dingin dan bilang kalau dia bukan jenius apalagi Woo-min. Dia tidak berpikir kalau Woo-min adalah seorang jenius. Mendengarnya, Woo-min jadi sangat kesal, tapi Kyung-hoon tidak peduli dan berjalan pergi. Melihat kepergian Kyung-hoon, Woo-min berteriak untuk jangan laporkan pada pelatih kalau dia melihat Woo-min di atap. Tapi lagi-lagi responnya benar-benar bikin kesal. Sementara di ruang latihan, Sung-eun selesai memperkenalkan semua orang. Dan yang terakhir adalah dirinya Jung Sung-eun, manajer klub Anggar. Saat tiba-tiba sebuah suara mengagetkan mereka berdua dan ternyata itu adalah Taegyun yang muncul dengan dramatis menggunakan bendera sambil membawa pedang. Taegyun lalu mengatakan kalau Da-min harus memilih salah satu dari dua takdir. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!